semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Queen Yusuf. Hari ini saya akan membahas mengenai hak bermukim dan akses perumahan yang layak. Hak untuk bermukim dan mendapatkan perumahan yang layak adalah salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Namun di Indonesia sendiri, akses terhadap tempat tinggal yang aman dan terjangkau masih menjadi masalah besar, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Banyak orang terpaksa tinggal di permukiman, kumuh, atau bahkan kehilangan rumah akibat gentrifikasi dan bencana alam. Dalam video ini, saya akan membahas tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan perumahan yang layak dan bagaimana solusi serta teknologi yang dapat membantu mewujudkan hak ini bagi lebih banyak orang. Di Indonesia sendiri, perumahan yang layak masih jauh dari jangkauan banyak orang. Masalah pertama yang dihadapi adalah kenaikan harga tanah dan properti. Terutama di kota-kota besar, harga tanah yang semakin mahal membuat kelompok berpenghasilan rendah semakin sulit untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Banyak yang terpaksa tinggal di permukiman kumuh atau kawasan yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan juga listrik. Di sisi lain, masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil juga seringkali kesulitan dalam mengakses perumahan yang layak. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan juga listrik memperburuk kondisi ini. Kesenjangan antara kota dan desa dalam hal akses perumahan yang layak semakin memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi di negara kita Indonesia. Masalah ini juga semakin diperburuk dengan adanya dampak perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor yang memaksa banyak keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bencana alam di Indonesia juga telah menyebabkan ribuan orang mengungsi dan hidup tanpa tempat tinggal yang aman. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu ada kebijakan publik yang sangat progresif. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan program perumahan subsidi yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Program-program semacam ini harus diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan terhadap penggusuran paksa dan upaya meningkatkan infrastruktur di daerah pedesaan. Namun, selain kebijakan dari pemerintah, pemberdayaan masyarakat lokal juga sangat penting. Banyak inisiatif berbasis komunitas yang dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki permukiman mereka sendiri. Dengan pemberdayaan, masyarakat dapat merencanakan dan juga mengelola pembangunan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal. Selain itu, platform crowdfunding seperti Kita Bisa di Indonesia memungkinkan masyarakat untuk mendukung pembangunan atau renovasi rumah bagi kelompok miskin. Ini adalah salah satu contoh bagaimana solidaritas sosial yang dibangun melalui teknologi dapat membawa perubahan nyata bagi mereka yang membutuhkan. Selain solusi-solusi yang telah disebutkan, kita juga perlu mempertimbangkan peran sektor swasta dalam menyediakan perumahan yang layak. Banyak pengembang properti dan perusahaan konstruksi di Indonesia mulai melibatkan diri dalam proyek perumahan terjangkau, meskipun tantangannya tetap besar. Salah satu contoh baik adalah proyek perumahan subsidi yang dikembangkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Ini adalah langkah positif, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Namun program-program ini seringkali terbentur dengan masalah aksesibilitas dan juga informasi. Tidak semua orang tahu tentang adanya program ini, atau mereka mungkin kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif. Oleh karena itu, diperlukan juga peningkatan komunikasi dan pendampingan untuk memastikan bahwa program-program ini bisa diakses lebih banyak orang yang membutuhkan. Sustainability atau keberlanjutan dalam pembangunan perumahan tidak hanya melibatkan aspek fisik bangunan, tetapi juga bagaimana kita merancang kawasan perumahan yang terintegrasi dengan lingkungan.
Ini mencakup pengelolaan sampah, penyediaan ruang hijau, dan juga akses ke fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan transportasi yang mudah dijangkau. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan perumahan juga sangat penting. Di beberapa daerah sudah ada contoh di mana masyarakat ikut serta dalam merencanakan dan membangun rumah mereka sendiri. Seperti yang terlihat dalam proyek Rumah Swadaya, melalui pendekatan ini, masyarakat dapat menentukan desain rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan secara bertahap membangun rumah dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri. Namun, untuk memastikan agar perumahan swadaya ini tetap layak huni, penting bagi masyarakat untuk menyediakan pendampingan teknis dan juga akses pembiayaan yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, meskipun ada niat baik dari masyarakat, banyak rumah yang dibangun dengan cara swadaya tetapi tetap tidak memenuhi standar kelayakan. Selain itu, pengelolaan lahan juga menjadi isu penting dalam mengatasi masalah perumahan yang layak. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan lahan tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan komersial atau pembangunan properti mewah, tetapi juga untuk perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Pengaturan tata ruang yang adil dapat memastikan adanya keseimbangan antara kawasan komersial dan juga permukiman yang terjangkau. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perumahan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan forum konsultasi publik untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, diperhatikan dalam setiap kebijakan perumahan. Melalui semua upaya ini, kita dapat menciptakan sistem perumahan yang adil, berkelanjutan, dan juga terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Permasalahan yang telah dibahas dapat dikaitkan dengan teori keadilan sosial atau justice theory dan teori hak asasi manusia atau human rights theory. Teori keadilan sosial berfokus pada distribusi yang adil dari sumber daya dan hak-hak dasar, termasuk hak atas perumahan. Dalam konteks ini, teori keadilan sosial menekankan pentingnya akses yang setara terhadap perumahan yang layak sebagai bagian dari pencapaian keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan atau berpenghasilan rendah. Teori ini juga membahas bagaimana kebijakan publik seharusnya berupaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Sedangkan teori hak asasi manusia memberikan landasan untuk menganggap hak atas perumahan sebagai hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUNHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan juga Budaya. Teori ini juga memperkuat argumen bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses perumahan yang layak bagi warganya dengan menghilangkan hambatan sosial dan juga ekonomi. Jadi, hak untuk bermukim adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan juga dilindungi. Meskipun tantangan dalam mewujudkan akses terhadap perumahan yang layak di Indonesia itu masih sangat besar, kita memiliki banyak peluang untuk memperbaikinya. Dengan kebijakan publik yang progresif, pemberdayaan komunitas lokal, serta dukungan dari teknologi dan media sosial, kita bisa bersama-sama mewujudkan perumahan yang aman, terjangkau, dan layak bagi kita semua. Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan juga peduli terhadap sesama.